Oke, selamat sore bosku. Salam Sepeda Robi, balik lagi di channel Sepeda Robi Cek Production. Kali ini kita datang ke salah satu karoseri yang membidangi masalah box, khususnya box freezer. Kadang orang kan masih awam ya, box freezer, chiller dan sebagainya. Itu apa sih, gimana sih, kan nggak pada tahu, ya kan? Kita datang ke CV Indo Thermo Cemerlang, ya kan? Ini di daerah Pamulang sih Pak ya, Pamulang. Kita langsung kenal aja dengan Bapak siapa nih, kita kenal Pak kan? Irsyad. Pak siapa? Pak Irsyad. Pak Irsyad ya, Iya. Pak Irsyad. Pak Irsyad, ini perusahaan udah berapa lama Pak begitu Pak? Kita perusahaan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang berarti udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Ya 3 tahun sih kalau untuk karoseri masih perusahaan baru yang nyari jati diri. Ya. Biasanya sih clue-nya murah bos. Ya. Tapi bukan murahan, ya kan? Betul. Dan biasanya produsen atau karoseri baru itu dia nyiptain inovasi-inovasi yang mungkin dari bahannya lebih bagus atau dari sistem kerjanya, kekuatannya, konstruksinya biasanya lebih top. Kenapa? Karena dia masih nyari nama. Yang kedua, dia pakai cara baru, pakai material yang baru. Kan kalau dulu biasanya karoseri ngikutin yang udah ada aja gitu. Biasanya material lama itu lebih banyak kekurangannya kayak gitu ya. Betul. Benar. Kalau Bapak nih di CV Indo Thermo Cemerlang nih, bidangnya box yang dikerjain box apa aja Pak? Kita dominannya box fiber. Box untuk pengangkutan daging, untuk pengangkutan buah, untuk pengangkutan sayuran. Oh, berarti jatuhnya box freezer, box chiller, sama kendaraan yang butuh pendingin lah ya. Iya. Benar. Kalau yang sekarang lagi dikerjain Pak, nih selain punya saya, jadi kalau punya gua nggak usah dibahas. Kalau yang saya lagi kerjain itu Basnas. Wih, Basnas. bos, perusahaan baru bos. Basnas pesen ke sini. JNE. Wih, bener Pak? JNE bener, kita pasang. Oh. JNE. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ya. Bener. Holland Bakery. Bakery. Terus Waltz es krim. Wes, gila. Gua kira perusahaan baru masih kaleng-kaleng mencari jati diri. Ternyata nih kelihatannya nih, feeling gue nih muka baru, ya kan? Orang-orang lama kan bisa tembus ke perusahaan-perusahaan kayak gitu loh. Betul Mas Chandra. Bener ya? Betul. Oh, bener. Biasanya gini bosku, kalau kita pemain baru itu biasanya ya ketemunya yang belum terkenal, karena kan biasanya orang-orang yang butuh box freezer yang punya udah merek-merek terkenal, dia harus tahu dulu dong, maksudnya track record nih satu karoseri nih gimana, ya kan? Berarti hitungannya udah Kita jadi gini Mas Chandra, kita menjelaskan konsumen yang belum tahu. Gitu, semacam kita istilahnya product knowledge. Kita kasih tahu konsumen produk knowledge-nya ini loh, gitu loh. Untuk bahannya view, poliuretan, dan juga kita pakai dinding konstruksi. Nah, kita sih betul Mas Chandra. Jadi Pak, saya mau nanya nih, bedanya box freezer yang terdahulu dengan box freezer yang sekarang, kalau dari segi bahan gimana Pak? Dari segi bahan dulu dia nggak pakai view, dia semacam pakainya semacam busa gitu loh. Busa. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ini maksudnya gimana? Ini view namanya. Ini namanya view dan poliuretan. View dan poliuretan. Ini Pak? Sama Mas Chandra. View dan poliuretan. Untuk bahan material yang Bapak pakai untuk box freezer. Gitu. Kalau yang terdahulu biasanya orang-orang pakai? Itu terdahulu biasanya triplek. Triplek, dalamnya triplek. Jadi triplek. Tidak dipakai ini, jadi kalau kena air hancur dia. Oh. Gitu. Ini kan antara ini pelapis gini ya Pak. Ini pelapis luar. Nah.
Ini pelapis dalam. Nah, ini di tengah-tengahnya itu. Triplek. Oh, Nah, ini saya pakai ini tengah-tengahnya. Oh, ada nggak yang orang kayak pakai busa gitu karoseri lain? Oh, ada banyak. Oh. Banyak. Mereka baru tahu bahwa ini untuk bahan karoseri. Oh gitu. Berarti bukan kaleng-kaleng bos. Gila. Udah tahu bahan-bahan begini, ya kan? Kalau saya itu waktu itu ngeliat Pak, ya di tol ya, itu box, ya box. Pas dia terbalik, ya kan? Itu Pak ampar-amparan Pak. Nah, itu bahan apa sih? Itu bahannya namanya bukan? Itu namanya poliuretin. Poliuretin berarti dia sistemnya panel. Jadi sistem panel dia semacam kayak lemari ke knockdown, sistem baut, tidak pakai konstruksi. Oh gitu. Nah, gitu Mas Chandra. Kalau yang ini? Kalau yang ini kita sistem konstruksi. Kita bikin panel, kita kasih rancang bangun dulu untuk di sasisnya. Kita pakai besi. Oh gitu. Ya. Kalau ini kira-kira Pak, ya amit-amit ya. Iya. Kita kan bicaranya kalau misalnya terjadi kayak yang saya ngeliat itu, bro, ampar-amparan nggak kayak gini nih? Tidak. Ini cuman kita paling lecet aja dan paling istilahnya somplak sedikit kita bisa betulin dempul dan ditambal pakai ini lagi. Berarti bicaranya kekuatannya lebih dong? Kekuatannya lebih. Oh. Kita ini anti bakar juga. Ini anti bakar? Anti bakar. Kalau yang orang-orang terdahulu pakai itu biasanya? Kebakar langsung. Dengan api merembet sedikit itu langsung habis kebakar. Kalau ini enggak, mati api. Oh, ya kan takutnya namanya bicara kita freezer. Itu elektrikal. Betul. Takutnya ya kan kita nggak tahu tiba-tiba amit-amit kebakar. Iya. Kalau untuk ini anti api nih. Anti api. Ini langsung mati api. Jadi istilahnya di dalam box itu untuk angkutannya aman. Bener itu bosku. Alasan kenapa brand-brand yang sudah terkenal pakai karoseri dari Indotermo Cemerlang karena memang bahan yang dipakai saya baru paham sih Pak. Oh ke situ alurnya. Berarti lebih safety ya. Lebih safety. Ya. Bener. Siap mantep bos. Gua nggak ngerti. Cuman karena Bapak jadi kita ngerti. Bener nggak? Begitu. Selain ini Pak, ini kan untuk lapis dalam ya. Depannya itu apa namanya Pak? Fiber. Sininya juga fiber. Gitu. Itu ada konstruksi lagi nggak Pak? Apa damparannya? Ya kita jadi gini. Kita untuk lantai kita kasih konstruksi untuk kayak semacam cor. Pakai papan kita. Pakai papan. Nah kita pasang panelnya baru kita pasang. Gitu. Oh gitu. Iya sih. Jadi bicaranya kekuatannya lebih. Betul. Logikanya kalau kita ngeliat damparan bawahnya udah cakep, rapi, atasnya udah pasti sih ya maksimal. Ya. Bener nggak? Kurang lebihnya seperti itu. Kalau gini Pak, ada bos-bosku juragan-juragan di sana yang butuh box freezer, box chiller gitu. Di Bapak nih pengerjaan berapa lama Pak? Maksimal 30 hari. Maksimal 30 hari itu sudah selesai. Sudah selesai. Bener. Nah biasanya kan karoseri baru nih kan, tanda kutip dulu nih karoseri baru. Biasanya kan dia belum punya ranca bangun untuk mengeluarkan uji mutu. Kalau di Indotermo Cemerlang sendiri gimana Pak? Kita udah komplit Mas Chandra. Udah komplit untuk SKRB-nya, uji mutunya kita semua serba ada udah. Wih, ini baru bosku, gua nggak salah. Gua masukin mobil 301 nggak salah. Bener sih karena gini Pak. Banyak sekarang kan gini di Samsat apa segala macam juga kalau mau bikin STNK harus wajib melampirkan ibaratnya uji mutu. Kalau rubah mutu udah pasti dari dulu ada rubah mutu. Sekarang uji mutu. Nah itu kendalanya untuk para bos-bosku yang ngambil unit kadang nggak tahu kok STNK-nya lama sih. Ya coba dicek. Ini salah satu ilmu. Coba dicek itu karoseri punya ranca bangun nggak yang bisa dijadiin untuk jadi rubah bentuk. Uji tipe, bener gak? Kalau uji nggak ada ya wajar bos lama. Betul. Ya kan, ini perusahaan berdiri belum lama tapi udah mikirin bener-bener apa ya? Oh ini bakal begini, begini, bener. Dan kalau pengen tahu bikin satu ranca bangun nggak murah bos, ya asli, bener. Kita kan
saya jadi sales dari 2012 Pak, jadi udah tahu lah, Iya. kurang lebihnya tahu. Itu sih gebrakan-gebrakan yang di blow up masalah uji mutu itu kalau nggak salah di 2016 itu agak goyang Iya. kan. Katanya ada karoseri yang tidak berizin, Iya. dia ordernya banyak, nembak uji mutu bisa, jadi Betul. yang karoseri resmi, jadi dia jadi gimana ya, loh kan saya punya uji mutu, kan kok punya saya diperlambat, malah nggak jadi. Betul. Ya Itu kan? kendalanya. Nah makanya kesini-sini mulai pemerintah mulai tertibin. Iya, betul. Mana yang bengkelas pinggir jalan, mana yang karoseri. Betul. Betul nggak? Benar. Mana yang bikin box biasa-biasa yang nggak punya rujuk, mana yang benar-benar karoseri box. Betul. Bener dong, Betul. gitu ya Pak ya. Betul. Bagus sih. Jadi dari situ mulai sadar bahwasanya uji tipe itu penting. Makanya setiap karoseri itu wajib bikin ranca bangun, bener Pak ya? Betul. Benar-benar. Ini salah satu PT Indo Termo Cemerlang udah mensiasati, udah mikirin sampai segitunya. Betul. Ya kan? Pak, kita bicara harganya agak sensitif nih. Ya. Agak sensitif nih. Kalau untuk kelas-kelas bicaranya Bapak bicara harga price list ya. Dari mulai mobil kayak model yang saya bikin ya kan L300 sama yang engkel harganya sama apa beda, Pak? Beda. Oh, pasti Beda. ada perbedaan Ada ya. perbedaan. Karena kita dilihat dari ukurannya, Oh, dimensinya. dimensinya. Berarti dari engkel ke yang long chassis juga pasti beda. Beda. Oh, benar. Berarti bosku kalau misalnya bikin di sini mungkin kalau harga dari kompresornya Ya. nafsi-nafsi ya kan. Cuman karena dimensinya berbeda, panjang lebar atau tingginya salah satu berbeda, berarti harganya juga pasti berbeda ya. Betul. Tapi menurut Bapak nih, Bapak kan udah pasti buka karoseri box listrik udah cek dong harga juga di tempat lain. Iya. Kira-kira harga Bapak kompetitif nggak nih? Kita kompetitif. Kompetitif. Benar. Untuk orang yang pertama untuk bikin karoseri, saya tidak akan mahal. Oh gitu. Gitu. Tapi dengan kualitas terjamin. terjamin ya. Terjamin. Kayak kemarin tuh Bapak bikin penawaran buat Kang Ito. Ya. Gitu. Oke bosku, ini kemarin pesanan kita untuk salah satu pengusaha yang punya umpan merek jempol ya. Kita bacain spesifikasi box fiber Mitsubishi untuk L300 ya. Itu ukuran dimensinya luar, panjang 2 meter 50, lebar 1 meter 700 ya, 1 meter 70 cm dan tingginya 1 meter 70 juga ya. Iya, betul. Lapisan luar dan dalam fiberglass reinforced polyester painting with an anti UV. Iya, NV. Isolasi retan Hg density 45 kg. Betul. Lantai konstruksi ringan sebagai perata beban. Betul. Pintu belakang 1, berarti daun pintunya 1 ya Pak ya? Iya, betul. Titik pembuangan 2. Apa tuh Pak titik pembuangan? Titik pembuangan 2 jadinya kalau untuk kita membersihkan box itu ada lubang untuk air. Oh gitu. Jadi kan kalau kita dalamnya udah istilahnya udah angkut makanan atau daging atau ayam atau buah, nah itu kan kita bersihin box di dalamnya. Oh gitu. Itu untuk pembuangan air. Oh, sampai dipikirin bos. Bener masuk. Instalasi piping 4 titik dengan lampu luar box model LED. Betul. Apa tuh Pak? Instalasi piping ini yang mana nih? Instalasi piping itu istilah lampu yang di atas box. Oh, buat aksesoris jatuhnya ya. Bener. Gua kira nih agak penting ternyata aksesoris bos. Dilengkapi plastik Kartin. Nah, plastik kartin apa Pak? Plastik kartin itu untuk penahan suhu. Itu tepatnya di luar apa di dalam? Di dalam. Oh yang tadi. Yang tadi iya. Oh yang maaf karena kita emang agak katrok masalah box freezer. Sudah tuh udah dijelasin. Lu nggak paham juga. Iya yang satu-satu ya. Iya. Bener. Oh tangga pijakan itu sini ya. Isolasi poliuretan.
Nah, maksudnya isolasi poliuretan density 45 kg per meter kubik itu maksudnya? Density itu istilahnya untuk poliuretannya kita cetak itu density-nya. Ukuran untuk berarti untuk bahan box. Namanya density gitu. Ya. Bener. Oh, tebelnya 10 cm, tebel juga ya. Iya. Bener. Freon ya standar lah. Rencananya pakai AC apa Pak? Wasung ya? Wasung HT 100 ya? Oke, segitu menurut Bapak udah cukup lah ya? Cukup. Benar. Sih kita nggak terlalu paham, jadi kita tanya ke ahlinya langsung. Tuh. Kalau boleh tahu nih, Bapak membidangi ini, nggak mungkin lah, perusahaan ini kan baru, tapi kelihatannya konsumen udah banyak dan segala macam. Membidangi ini udah berapa tahun, Pak? Saya membidangi ini pertama saya kerja di karoseri Irama Sejuk. Oh, saya waktu itu kan dapat nomor Bapak waktu masih di Irama Sejuk. Betul. Iya bener. Kalau bahas Irama bener Pak. Bapak masih di Irama Sejuk. Saya dapat nomor Bapak waktu di Irama Sejuk, bukannya di Indotermo ini. Betul. Berarti emang benar-benar pemain lama bosku. Iya. Kita udah paham itu. Betul. Tahun berapa Pak mulai main? Saya tahun 1999. Wah. 99. Betul. Pantesan paham kita. Ya ini sih istilahnya gini loh. Ini cuman istilahnya buku tuh covernya aja yang diganti. Betul. Dalamannya ya emang udah expert di bidangnya gitu loh. Iya bener. Betul. Saya baru kayak Irama Sejuk. Betul. Iya. Paham. Bener emang udah worth it sih bosku. Orang-orang membidangi khususnya box freezer itu bukan yang sembarangan. Nggak kayak karoseri pinggir jalan yang notabene ya cuman main besi sih ya ngelas, nyambung, motong. Kalau ini kan lebih ke arah fungsionalnya. Kalau bisa bicara kita box freezer berarti harus sekian sampai sekian, chiller sekian sampai sekian. Kalau itu nggak matang di situ, waduh bubar ya. Ketelitian juga dan ya juga kan? Ukurannya dan juga kita memakai minusnya. Nah, benar. Emang ya jujur, saya dari 2012 main di Mitsubishi, saya kerja di Mitsubishi. Box freezer itu bisa dihitung jari bos, asli. Ya karena nggak semua orang pakai, ya kan? Tapi di saat dia mau pakai, kita harus punya temen yang benar-benar expert di bidangnya. Betul. Jangan sampai kita nyiapin sasisnya, karoseri nyiapin box freezernya, karena karoserinya itu belum expert di bidangnya, jadinya nanti konsumen itu pasti komplainnya ke saya atau ke sales dealer. Betul. Makanya untuk sales juga kalau ngasih khususnya box freezer, box chiller harus ini deh lebih detail ya. Betul. Saya kalau udah ingat, wah box freezer udah pasti ingetnya Bapak karena nggak semua orang Pak, jujur nggak semua orang di bidang itu. Kalau bikin bak, bikin box biasa atau segala macem, ya semua orang juga bisa. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kan ranca bangun Bapak berarti kan box nih. Kira-kira kalau tetap bermain box juga nih, ada order box juga. Tapi bukan box freezer ya, dalam artian mungkin kayak box biasa aja antara box aluminium atau box besi. Bapak mau ini nggak? Mau ambil ordernya nggak? Kita ambil order, cuma kita quantity. Kita tidak bisa satu, karena kita langsung kalau misalnya ada 5 atau ada berapa 3, kita langsung bikin serutnya. Oh tuh bosku, ini Gus ada project Pak, ada project. Makanya saya nanya ke situ ada project. Yang pasti sih insya Allah sih minimal 5 lah. Minimal 5 dah gitu kan. Gitu. Emang nggak bisa Pak? Ranca bangun box freezer sama box itu nggak bisa? Nggak bisa lain. Oh gitu lain. Ya. Tapi harga tetap kompetitif dong ya? Ya betul. Kalau harga benar. Gua ada sih inceran yang mau ngambil box, makanya gua nanya. Kali aja. Hah? Oh infonya dari kameramen. Dia pengen disebut tuh kameramen, ya kan? Infonya moga-moga sih kejadian. Kalau kejadian kan kirim unitnya nggak jauh juga. Nah, jadi gini Mas Chandra, kita jelasin lagi. Gimana? Seumpama Mas Chandra ada customernya yang punya box aluminium tapi mau dibikin box freezer, itu tidak ganti lagi.
untuk serutnya. Gitu. Itu terkecuali. Berarti Nah, dari box aluminium ke box freezer. bisa. Itu tetap uji mutunya tetap box. Paling STNK-nya yang kita ganti. Oh, paham. Kecuali kayak udah bicara box sih mungkin. Betul. Ya. Kayak wing box udah jauh kejauhan deh ya. Iya. Benar. Ya bosku, itu tadi sedikit apa ya cerita kita mumpung datang dan ada ordernya di Indo Thermo Cemerlang bersama dengan Pak Irsad. Kalau bosku pengen order box freezer bisa ke sini. Alamatnya di mana, Pak? Di Jalan Pamulang pokoknya. Pamulang. Ini apa sih? RE Marta Dinata. RE Marta Dinata. Perempatan Gaplek ke utara ya. Utara. Samping ini apa namanya? BPI. Bukit Pamulang Indah 5. Pas sampingnya pas ya. Betul. Nah, itu bosku. Atau enggak ada mapsnya ada nggak, Pak? Mapnya ada. Ada ya. Bentar saya minta. Nanti mapsnya kita juga cantumin. Oke, gitu aja bosku ya. Sedikit banyaknya yang mau membidangi masalah box freezer, yang mau pesan box freezer bisa ke Pak Irsad. Emang saya akuin ini PT-nya baru, cuman orang-orangnya memang jujur sudah expert semua. Saya itu asal udah bicara irama apa? Sejuk. Irama sejuk, kita udah tahu ibaratnya gitu. Dan saya memang kenaannya, saya baru ingat kenaannya pas itu. Udah paten lah, bukan kaleng-kaleng. Oke bosku, gitu aja ya. Ikutin terus channel Sekedar Hobi. Ikutin ya Pak ya. Masih bersama saya Production. Salam Sekedar Hobi.